Dan untuk membahasnya lebih dalam kita akan bergabung bersama sejumlah narasumber. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Abraham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Syafrin terlebih dulu. Pak, kami dengar sudah ada ratusan juru parkir liar yang ditertibkan ya. Ini apakah artinya bahwa kita ataupun masyarakat di warga yang tinggal di Jakarta sudah bisa parkir tanpa harus membayar kepada juru parkir liar, utamanya di minimarket? Ya baik, jadi dari hasil penertiban kami selama 2 hari kemarin telah dilakukan berhasil dijaring sebanyak 127 juru parkir liar yang berada di kawasan-kawasan minimarket yang memang di sana sudah ditetapkan adalah parkir gratis. Dan kemudian tentu yang kami lakukan adalah kemarin itu berdasarkan hasil laporan masyarakat di mana saja para juru parkir liar ini melakukan upaya pemungutan biaya parkir dan menimbulkan keresahan warga. Jadi dari laporan masyarakat kemudian diidentifikasi lokasinya di mana, ini yang kemudian tim gabungan turun ke sana. Sekaligus juga kita mengidentifikasi terkait dengan jaringan mereka ini kemana saja. Tadi juga sudah kita lihat ada yang laporannya kemudian ke RT, ini terus dilakukan pendalaman oleh anggota di lapangan. Karena Pak Gubernur berharap bahwa upaya penyelesaian kita terkait dengan keluhan warga ini diselesaikan secara holistik, tidak hanya di hilir saja tetapi dari hulu sampai dengan ke hilirnya. Nah, kalau disebutkan tadi ini kan informasinya berdasarkan laporan masyarakat. Nampaknya sudah menjadi rahasia umum. Mendeteksinya tinggal dicari saja di minimarket. Di sana adalah tempat yang paling rentan adanya juru parkir liar. Apakah ada pengawasan khusus daerah tersebut? Ya baik, jadi kami dari Dinas Perhubungan melalui UP Perparkiran rutin melakukan pengawasan ke lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai lokasi yang dilarang parkir ataupun lokasi-lokasi parkir umum yang ditetapkan gratis. Tetapi sebagaimana diketahui, begitu ada petugas datang, itu biasanya mereka menghilang, tidak berada di tempat. Oleh sebab itu kesulitan kami adalah apabila kami melakukan sidak langsung di lokasi, itu biasanya agak sulit kita mendapatkan mana juru parkir. Nggak ada indikasi bocor Pak, rencana sidaknya? Iya, di Jakarta Barat kemarin pun ada yang sempat menyaru menjadi ojek online misalnya. Begitu datang petugas dia langsung nyaru sebagai ojek online seperti itu. Tapi ada masyarakat lain yang menyatakan ini adalah petugas parkir. Artinya memang begitu sulit kita mengidentifikasi di lapangan. Oleh sebab itu yang dilakukan kemarin setelah tim terbentuk, diinventarisir mana yang menjadi skala prioritas berdasarkan keluhan masyarakat. Dan kemudian terbukti kesemuanya itu memang ada juru parkir yang menjadikan masyarakat resah dalam proses aktivitas mereka keseharian. Demikian Mas Abraham. Kalau disebutkan tadi kucing-kucingan ketika sidak tidak ada di tempat, kelihatannya itu udah jadi karakter ya Pak ya. Kalau masyarakat pun atau pengendara datang, let's say lah ke minimarket, tidak ada juru parkir liarnya, tiba-tiba begitu pulang sudah ada yang tarik motornya ke belakang untuk kemudian pakai semprit-semprit begitu Pak. Nah ini yang menjadi persoalan Pak. Sebetulnya siapa backing mereka Pak? Kalau disebutkan tadi ada oknum RT, tapi barangkali ada oknum yang lebih kuat dibanding itu. Ya, kami dari 2 hari kemarin terus melakukan pendalaman. Memang sudah ada identifikasi beberapa kelompok dan terus kami lakukan pendalaman dan nantinya polanya adalah pola pembinaan. Di 1 bulan pertama ini kita melakukan penertiban. Pesan Pak Gubernur dilakukan secara humanis. Oleh sebab itu yang kami lakukan adalah humanis persuasif sehingga masyarakat di sebulan ini itu terinformasi secara baik dan kemudian kita lakukan pembinaan secara komprehensif dan memang sudah ada identifikasi terhadap ormas tertentu, lembaga swadaya masyarakat tertentu, dan ini semuanya kita coba terus dalami. Demikian Mas Abraham. Ya, saya geser ke Pak Trubus. Pak Trubus, kelihatannya memang nggak jauh-jauh dari situ ya. Dikaitkan dengan ormas. Mengapa begitu sulit kemudian
parkir liar ini ditertibkan, apakah memang ormasnya yang begitu kuat atau bagaimana analis Anda? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik betul, nah, itu memang ormas-ormas ini kan suatu organisasi istilahnya ada yang Gemensap, ada yang Geselsap gitu secara teori. Jadi ada yang paguyuban, ada yang patembayan gitu ya. Sehingga mereka ini memang solid kuat gitu di dalam memberikan perlindungan kepada salah satu anggotanya. Nah, mungkin ini para juru parkir ini atau parkir liar itu tadi adalah orang-orang yang merupakan anggotanya gitu ya. Jadi mereka dapat perlindungan, tetapi bisa saja mereka orang yang dipekerjakan sehingga memang ini ada permainan yang cantik oleh ormas-ormas. Ada ormas yang dasarnya kesukuan, ada ormas yang juga yang dasarnya itu non kesukuan. Itu juga banyak yang bermain di sektor perparkiran ini. Karena itu menurut saya memang apa yang dilakukan oleh Pak Safri dan kawan-kawan ini patut kita apresiasi. Cuman harus dilihat dua hal itu, Mas. Sebentar, ya. Mau apapun dasar atau latar belakang dari ormas tersebut, sepatutnya kan aparat negara tidak boleh mundur. Oh ya, kalau soal itu makanya ini kan negara tetap istilahnya nggak boleh kalah lah ya, nggak boleh kalah dengan yang namanya entah itu ormas, entah itu apapun, karena ini menyangkut kepentingan publik gitu loh, Mas. Jadi kalau soal kepentingan publik itu negara tetap harus hadir, harus secara menggunakan ini kewenangannya, ya bisa saja melakukan koersif itu memaksa kepada mereka untuk taat kepada aturan yang ada gitu loh, Mas. Jadi dalam hal ini saya rasa apa yang sudah dilakukan sudah langkah yang tepat, di mana kemudian konteksnya adalah konteks untuk pencegahan gitu. Oke, ada juga disebutkan indikasi setoran. Nah, setorannya ini lari kemana kita nggak tahu, tapi disebutkan bahwa ini yang menjadi penyebab sulitnya juru parkir liar ditertibkan. Betul demikian, Pak Trubus? Iya, kalau setoran-setoran ini kan sudah dari berbagai pengakuan para juru parkir liar, dan dulu juga sudah ada penelitian semacam itu, dan itu mereka memang setor gitu, entah setornya kepada tadi yang ditemukan RT yang di Kemayoran, lagi-lagi di Jakarta Selatan juga ada itu RT juga. Tapi mungkin itu fenomena yang perlu ditelusuri hanya oleh Pak Safi dan kawan-kawan. Ada RT mana saja lagi, jangan-jangan itu merupakan fenomena gunung es. Yang jelas memang penelitian beberapa yang tahun yang lalu itu ada perlindungan dari RT RW yang terlibat di dalamnya gitu. Cuman kan konteksnya lebih kepada ini ya, TST tahu sama tahu, sehingga agak sulit memang itu apa yang disampaikan oleh Pak Safi benar, itu mereka main kucing-kucing, lihat juga mereka dalam hal menghindari sergapan para petugas gabungan yang terjun gitu. Oke, saya geser ke Pak Syafrin ya. Pak Syafrin, ini bukan urusan 2.000, 3.000, 4.000 atau 5.000 uang kecil, recehan dan lain sebagainya yang disebutkan kadangkala orang dinilai pelit untuk tidak membayarkannya kepada juru parkir. Tapi ini bicara soal penegakan hukum, ini bicara soal kepastian. Mereka ini siapa kita tidak tahu, siapa yang menugaskan mereka kita juga tidak tahu. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dishub menanggapi dan memastikan bahwa masyarakatnya bisa dengan nyaman bepergian ke suatu tempat tanpa harus terintimidasi membayar parkir liar? Ya baik, jadi langkah yang kami lakukan adalah tentu penyelesaiannya harus komprehensif atau harus holistik, di mana kita tidak hanya sekedar menertibkan para juru parkir liar kemudian setelah itu selesai, tapi kami melakukannya secara dari hulu ke hilir. Jadi di 1 bulan pertama ini yang kami lakukan adalah pembinaan, kemudian memberikan edukasi kepada mereka agar tidak lagi menjadi juru parkir liar sambil dilakukan pendataan. Dari pendataan ini kemudian kami koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja, ini khusus juru parkirnya, Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dinas Tenaga Kerja akan memprofiling mereka, kira-kira mereka passionnya kemana. Dan kemudian diarahkan untuk diberikan pendidikan dan pelatihan ketenaga kerjaan, sehingga mereka setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan ketenaga kerjaan, mereka menjadi tenaga terampil yang siap disalurkan ke badan-badan usaha atau private sector yang membutuhkan tenaga kerja. Karena sekarang Dinas Tenaga Kerja DKI sudah melakukan perubahan pola pendidikan pelatihannya. Jadi sekarang adalah dicoba diinventarisir kebutuhan private sector, tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan, kemudian ini mereka didiklatkan. Setelah itu tenaga kerja yang ini disalurkan ke private sector yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi,
terkait dengan bagaimana dengan akar permasalahannya, terkait dengan siapa yang menjadi backing. Karena jika dilakukan penertiban kepada satu juru parkir, selesai itu pasti akan datang juru parkir yang lainnya menggantikan. Betul. Nah, oleh sebab itu kita juga mendalami siapa yang di belakangnya mereka. Kemudian dilakukan pembinaan. Contohnya jika ada RT RW yang di belakangnya, RT RW ini secara kewilayahan itu kita serahkan ke wali kota untuk dilakukan pembinaan. Kemudian ke Ormas, kami juga berikan kepada rekan-rekan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pembinaan sehingga keseluruhannya bisa tercakup dalam satu kegiatan ini. Jadi upaya komprehensif ya. Terima kasih atas waktu Anda Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan juga Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah hadir melalui sambungan Zoom.